Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Sedoakan asila dilapung di debata amar tupal behuida dalam arsino damdo namarete dosude igir pamuji nabi doakan nama luar akan tutu burju akadongan nama Tuhan napor seasi tutu itu hatta Yesusi nahu mokop sasude. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 14 yang berkata demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Baik orang muda maupun orang tua, baik orang miskin maupun orang kaya, baik orang yang rela mati karena kebenaran, maupun orang yang tidak peduli kebenaran karena mau menghindar kematian, toh semuanya juga akan berujung kepada kematian. Yang mana pada waktu kemudian pun, semuanya akan bersama-sama dihakimi pada masa penghakiman yang terakhir nanti. Pada masa penghakiman itu, seluruh umat manusia yang sudah mati akan dibangkitkan untuk diadili sesuai dengan perbuatan masing-masing. Begitu juga bagi orang yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti, mereka juga akan diadili sesuai dengan perbuatan masing-masing. Setiap orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya, yaitu orang-orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran, orang-orang yang memilih tidak setia kepada Tuhan karena nafsu keduniawiannya, mereka akan dibangkitkan untuk menerima hukuman, yaitu hukuman penderitaan yang kekal. Itulah yang akan terjadi nanti sesuai dengan keyakinan percaya kita. Dan itu juga yang terpatri di dalam hati dan pikiran Rasul Paulus
sehingga dia berani mempertaruhkan tubuhnya demi kesetiaannya kepada Tuhan, kepada kebenaran. Meskipun Paulus mengalami penderitaan berat di Asia Kecil karena nama Tuhan Yesus, karena kebenaran dalam Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 8 itu, tetapi Paulus tidak mundur dari tekadnya memberikan dirinya untuk dikuasai oleh Tuhan. Walau mati sekalipun, dia tidak gentar. Bahkan Paulus berkata demikian, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan ayat 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, selama kita hidup di dunia ini, yang untuk mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal nanti, yang melebihi segala-galanya, adalah jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami di dunia ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sebagaimana nasihat Paulus terhadap jemaat Kristen di Korintus tentang prinsip hidup sebagai pengikut Kristus di tengah menghadapi kemelut penderitaan, demikianlah juga dinasihatkan kepada kita umat yang percaya pada zaman akhir ini, supaya kita tetap berdiri teguh pada prinsip untuk membuat Tuhan hidup di dalam diri kita. Sebab dengan cara demikianlah nanti hidup kita diperkenankan untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Jika kita memperkenankan Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, baik dalam suka maupun duka, maka hidup kita pun akan diperkenankan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita hidup sebagai umat yang setia, memberikan hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus, untuk membuat Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita sampai kita mati. Sebagaimana motivasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang sedang mengalami penderitaan mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Demikianlah juga saat ini disampaikan kepada kita, supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam semua keadaan, dengan mengarahkan pandangan kita kepada kebangkitan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Berikanlah kepada kami semangat iman yang berpengharapan akan hidup kekal yang telah Engkau janjikan kepada kami, supaya kami mau memberikan hidup kami dikuasai oleh Tuhan Yesus sampai akhir hayat kami, sehingga kelak Engkau akan membangkitkan kami untuk hidup kembali dan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit saat ini. Lawatlah mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka, berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima, supaya oleh kuasa dan berkat Tuhan, saudara kami memperoleh kesembuhan. Demikian juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu Tuhan, yang telah melindungi menyertai perjalanan hidup mereka selama ini. Tidak ada satu hari yang baik yang bisa mereka nikmati. Tidak ada satu hal perkara kecil pun yang bisa mereka lakukan jika bukan Tuhan yang menyertai mereka. Semuanya hanya karya Tuhan, hanya oleh perlindungan Tuhan. Sehingga pada saat ini, saudara kami yang berulang tahun dalam keadaan sehat, memperoleh keselamatan. Demikian juga Tuhan, kami memohon perkenanan-Mu untuk selalu melindungi mereka, memberkati mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Berkati hidup mereka Tuhan, berikan umur yang panjang,
berikan kesehatan dan sukacita. Demikian juga Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk kami hari ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati segala apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan. Berikan keselamatan kepada kami Tuhan, di dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima semua belas kasihan Tuhan, dan kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.